Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الهاجرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله عليه العظيم. Maksirul kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Mulai dari nikmat yang sekecil-kecilnya sampai nikmat yang sebesar-besarnya. Mulai dari nikmat zahir sampai nikmat batin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir pada Jumat kali ini. Maka dari itu mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan, kita kirimkan kepada Profesor Alam, kepada penghulu alam, kepada pemimpin alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasul dalam bersusah payah membawa umat manusia dari alam kebodohan, dari alam kejahilan hingga alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Maka sepantasnya lah bagi kita selaku umat baginda Rasul untuk berselawat kepadanya dengan ucapan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi khutbah pada Jumat kali ini, khatib juga berwasiat untuk kita semua, terkhusus untuk diri pribadi khatib sendiri. Marilah kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa lah kita bisa mencapai ridha Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selaku umat baginda Rasul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama kita hidup di dunia ini? Berapa umur kita yang sudah kita habiskan di permukaan bumi ini? Mulai dari tahun kemarin sampai tahun sekarang, udah berapa amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu wa hadarnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman
dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka suatu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Untuk mencapai suatu keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah syaratnya untuk mencapai suatu keberkahan supaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kuncinya adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat utama yang pertama yaitu adalah iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang beriman tapi belum yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kita jumpai umat manusia di permukaan bumi ini, dia mahu beriman tapi belum yakin kepada Allah. Belum pasti keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu adalah sesuatu yang menancap dalam hati kita, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di permukaan bumi ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang harus kita lakukan untuk mencapai keberkahan, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita selalu bertakwa, beriman. Dalam setiap hari kita melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja yang bisa membuat kita untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wahai kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nasihat menasihati antara kita sesama. Banyak zaman sekarang sudah tidak lagi nasihat menasihati. Sedangkan Rasulullah menganjurkan untuk kita selalu nasihat menasihati antar sesama. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Allah juga menyuruh kita untuk saling nasihat menasihati. Untuk apa kita untuk menasihati sesama kita? Yaitu untuk mencapai suatu keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa begitu pentingnya kita nasihat-nasihati? Karena banyak saudara-saudara kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Selalu setiap hari kita tengok, maka disediakan kita untuk selalu menasihati antara sesama kita. Banyak orang bilang, banyak orang ngomong, untuk apa kita nasihati dia? Dia tidak keluarga saya, tidak sanak saudara saya, tidak sahabat saya. Bukan begitu, hai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kita itu bersaudara, wahai kaum muslimin. Kita itu bagikan suatu batang tubuh. Kalau seandainya tubuh lain itu sakit, maka sakitlah seluruh tubuhnya. Maksudnya apa? Kalau ada seandainya saudara-saudara kita itu berbuat maksiat kepada Allah, sakit dia dalam beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nasihati dia, wahai kaum muslimin. Kita bawa dia untuk bertobat kepada Allah. Supaya apa? Supaya keberkahan dalam negeri kita ini kita dapatkan, wahai kaum muslimin. Kalau seandainya nasihat dan menasihati di antara kita tidak kita lakukan, wahai kaum muslimin, maka tunggulah suatu keberkahan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di antara suatu negeri itu tidak ada lagi nasihat menasihati satu sama lain dalam kebaikan, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah dari Allah itu suatu azab yang sangat pedih. Azab dari Allah itu bukan kayak kaum-kaum umat-umat Nabi terdahulu, bukan. Allah memberikan azab kepada kita itu bukan langsung membalikkan negeri kita ini, bukan. Tetapi satu persatu Allah akan mengangkat keberkahan di dalam negeri kita, sehingga kita tidak ada lagi nasihat-nasihat sama lain.
kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita nasihat keluarga kita untuk mencapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nasihat keluarga kita suruh salat, menyertakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terutama untuk mencapai suatu keberkahan, yaitu mulai dari kita diri sendiri, mulai dari keluarga kita. Kita ajak keluarga kita untuk beribadah, bersalat, berselawat kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Maka dengan ini kita saling menasihati, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk mencapai suatu keberkahan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan di dunia ini, apa yang kita miliki di dunia ini, kita haruslah untuk mensyukurinya. Jangan sekali-sekali kita itu tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita itu tidak bersyukur kepada Allah sehingga kita lupa dari mana asal rezeki yang kita dapatkan. Kalau sampai kita tidak juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan menurunkan azab kepada kita dan mencabut keberkahan dalam diri kita. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dari itu, kalau seandainya kita seorang pejabat, kita syukuri apa jabatan yang kita miliki. Kalau seandainya kita seorang berkuasa di permukaan bumi ini, kita syukuri. Dengan mensyukurinya sebagai mana? Yaitu kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan jabatan kita ini untuk yang baik-baik. Kita gunakan kekuasaan kita untuk yang baik-baik. Itulah gunanya jabatan dan kekuasaan, harta kekayaan kita, untuk kita syukuri, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Nabi yang kita cinta, keluarga yang kita cinta mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak zaman sekarang kita jumpai, banyak zaman sekarang kita temui, yaitu umat manusia jauh sekali bersyukur kepada Allah. Dia sudah dapat satu, mau yang lain. Dia sudah dapat yang lain, mau satu lagi. Dia tidak pernah puas-puasnya, wahai kaum muslimin. Dan tanda satu keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu hilangnya tamak di dalam hati kita. Itulah tanda suatu keberkahan dari Allah. Apabila sudah hilang tamak, serakah pada diri kita, itu tandanya suatu keberkahan akan datang pada diri kita, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, dalam kehidupan kita ini, marilah kita pikirkan, kalau seandainya kita berbuat suatu urusan, suatu perbuatan, maka pikirkan akibatnya. Kalau seandainya yang kita lakukan itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka lanjutkan. Dan kalau seandainya yang kita lakukan suatu urusan itu mendatangkan kemurkaan Allah, mendatangkan kemaksiatan, maka janganlah kita lakukan dan kita tinggalkan, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah SAW dalam kitab Mukhtar Hadis Nabawi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibatahu, wa in kana khairan famdi, wa in kana syarran fantahi." Yang artinya, apabila engkau ingin berbuat suatu urusan, suatu perbuatan, maka pikirkanlah akibatnya. Kalau seandainya akibat itu membawa keberkahan dari Allah, maka lanjutkan, kata Rasulullah SAW. Dan kalau seandainya perbuatan kita itu mendatangkan kemaksiatan, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkanlah, kata Rasulullah SAW. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من العالمين واجعلنا من المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.